Halo Tax Friends, jumpa lagi di Sharing Caring Tax 2025. Pada Sharing Caring Tax kali ini, kita akan membahas tentang menyelami dunia pajak usaha online terdiri dari jenis, ketentuan, dan peraturan terbaru 2025. Apa aja sih bab yang akan kita bahas pada Sharing Caring Tax kali ini? Yang pertama, apa saja jenis pajak usaha online? Yang kedua, apa saja ketentuan pajak usaha online? Yang ketiga, apa saja peraturan pajak 2025 untuk pelaku bisnis online? Yang keempat, sanksi bagi pelanggar pajak digital. Dan yang terakhir, contoh perhitungan PPh final. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa aja sih jenis pajak usaha online? Pajak usaha online terdiri dari dua, yaitu pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau kita sebut dengan PPN. Selanjutnya, yuk kita bahas mengenai pajak penghasilan. Pajak bisnis online atau pajak usaha online itu juga dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Objek pajak penghasilan didapat pada transaksi online maupun offline. Ketentuannya adalah setiap tambahan penghasilan yang diterima wajib pajak yang menambahkan kekayaan wajib pajak harus dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan PMK nomor 197, PMK nomor 3 2013, batas pengusaha. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung masuk ke contoh soal aja yuk. Selain PPh final, untuk pengusaha dengan omset tertentu, PPh pasal 23 juga dikenakan pada bisnis online. Berikut adalah contoh perhitungan PPh pasal 23 atas biaya pembayaran Shopee Mall. Harga asli sebuah produk di Shopee Mall sebesar 2,5 juta rupiah. Jika terdapat diskon penjualan dan voucher penjualan masing-masing sebesar Rp50.000, berapakah total pembayaran pembeli? Dengan harga asli Rp2,5 juta disertai dengan diskon penjualan Rp50.000 dan voucher penjualan Rp50.000, berapa total pembayarannya? Yaitu Rp2,5 juta dikurangi dengan diskon penjualan dan voucher penjualan yang masing-masing sebesar Rp50.000 dan hasil akhirnya adalah sebesar Rp2,4 juta. Jika pembayaran final Shopee Mall adalah 1,8% dari Rp2,4 juta, berapa besar biaya pembayaran final yang harus dibayar penjual? Biaya pembayaran final yang harus dibayar penjual yaitu 1,8% dari Rp2,4 juta, yang mana hasilnya adalah Rp43.000. Jika penjualan Shopee Mall dan yang terakhir, jika penjualan Shopee Mall berbentuk PT, berapa besar PPh 23 yang harus dibayarkan ke kantor pajak dari biaya pembayaran sebesar Rp38.393? Jadi perhitungan PPh 23 ini 22% dari biaya pembayaran, yang mana 2% dari Rp38.393, yang mana hasil akhirnya adalah Rp767,86. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pajak penghasilan bagi bisnis online. Next slide, kita akan membahas mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Ketentuan pajak bisnis online ini bagi penjual juga dikenakan pajak pertambahan nilai karena termasuk dalam kategori penyerahan barang dan atau jasa kena pajak di daerah pabean wilayah hukum NKRI. Berdasarkan PMK nomor 197 PMK 03 tahun 2013 pasal 1, ambang batas omset tersebut sudah tidak lagi sebesar Rp600 juta. Dalam peraturan terbaru, ambang batas tersebut telah diubah sehingga acuan 600 juta tidak lagi berlaku. Misalnya, dalam perhitungan terbaru, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang digunakan adalah 500 juta, bukan lagi 600 juta rupiah.
Nah, itu tadi pembahasan mengenai jenis pajak usaha online. Lalu, apa saja sih ketentuan pajak usaha online? Nah, ketentuan pajak usaha online ini ada dua, yaitu mekanisme khusus untuk pajak bisnis online omset di bawah 4,8 miliar dan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk bisnis online. Baik, pertama mari kita bahas mekanisme khusus untuk pajak bisnis online yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Pemerintah juga akan mengatur mekanisme pemungutan PPh dan PPN untuk omset bisnis online di bawah 4,8 miliar. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan dan atau jasa lainnya. Selanjutnya, yaitu pengukuhan pengusaha kena pajak untuk bisnis online. Mengacu pada pasal 16 PMK nomor 164 tahun 2023, menyebutkan bahwa bagi wajib pajak yang memilih dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan dan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha telah melebihi 4,8 miliar pada suatu tahun pajak atau telah melewati jangka waktu tertentu, wajib membayar angsuran pajak penghasilan pasal 25 mulai tahun pajak pertama. Wajib pajak dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai ketentuan pajak untuk usaha online. Selanjutnya, yaitu apa saja sih peraturan pajak 2025 untuk pelaku bisnis online. Yang pertama, yaitu pajak e-commerce dan marketplace. Pemerintah telah menetapkan bahwa platform e-commerce dan marketplace harus memungut pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, pajak untuk influencer dan konten kreator. Pemerintah untuk mengatur agar penghasilan dari konten kreator digital dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Yang ketiga, yaitu pajak atas transaksi kripto dan NFT. Pajak atas transaksi kripto sebesar 0,1% dari nilai transaksi. NFT yang dijual sebagai barang koleksi dikenakan PPN dan PPh sesuai kategori barang mewah jika nilainya terlalu tinggi. Yang keempat, yaitu pajak untuk jasa digital asing. Perusahaan digital asing yang beroperasi di Indonesia seperti Google, Facebook, dan Netflix diwajibkan untuk menetapkan dan menyetor pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%. Dan yang terakhir, yaitu pajak untuk freelancer digital dan remote worker. Pajak pekerja lepas atau freelance yang bekerja secara digital baik dalam negeri maupun untuk klien luar negeri diwajibkan melaporkan penghasilan mereka. Pajak penghasilan berdasarkan skala penghasilan yang berlaku di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita taat dalam membayar pajak. Namun ternyata masih ada warga negara yang masih kurang sadar akan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sanksi terhadap warga negara yang kurang taat pajak. Beberapa sanksi bagi pelanggar pajak digital seperti denda keterlambatan pelaporan SPT tahunan pajak, pemblokiran akses bagi bisnis digital yang tidak membayar pajak, dan pengawasan ketat terhadap transaksi digital yang mencurigakan. Nah, agar kita lebih mendalami materi pada sharing caring text kali ini, langsung saja kita masuk ke contoh soal perhitungan PPh final. Apabila pajak terutang yang harus dibayarkan atas penghasilan jualan online sebesar 35 juta rupiah untuk tagihan selama 2 tahun, maka omset dari jualan online di marketplace tersebut mencapai sekitar 7 miliar dalam 2 tahun. Perkiraan angka ini diperoleh dari perhitungan tarif PPh final PP 23 tahun 2018 dikalikan dengan omset bruto, yang mana tarif PPh finalnya sebesar 0,5% dikalikan dengan omset bruto sebesar 7 miliar rupiah, yang mana hasil akhirnya yaitu 35 juta rupiah.
Jika dalam 2 tahun diperoleh omset bruto sebesar 7 miliar rupiah, anggaplah penghasilan kotor per tahunnya rata-rata sama. Maka omset bruto yang didapat adalah sebesar 3,5 miliar per tahun. Nah, demikian adalah materi pada Sharing Caring Tax kali ini. Semoga dalam video ini dapat menambah wawasan kita semua di bidang perpajakan, terutama dalam hal bisnis online. Terima kasih telah menyimak dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Sharing Caring Tax berikutnya. Bye-bye.